Dari kepolisian nih Kak Cai, katanya akan ngecek akun-akun yang menyebarkan soal Hoax, isu SARA. isu SARA, Nah, ya. kan kita penting nih, soal politik identitas itu seharusnya tidak Jangan lagi dimainkan. ya. Nasdem ini kan sebenarnya dari awal kita ngelihat pergolakannya cukup Internal ya. kencang ya di internalnya Iya. gitu. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Sabtu 27 Juli 2024. Seperti biasa, listing berita dari rekan-rekan reporter di lapangan sudah masuk ke dapur redaksi. Tapi sebelumnya bersama saya sudah ada rekan dari tim digital dan konten dan redaksi, Fiska Juanda. Hai Ju. Jeng. Kayaknya berita politik menarik nih Ju. Aku mengasih judulnya itu Pilkada Batam, isu SARA kotak kosong dan pecah kongsi. Iya. Warna-warninya begitu. Agak ini ya. Iya, kenapa? Wow, hype banget deh. Hype banget karena beberapa waktu lalu mungkin ada yang sampai ada soal isu SARA ya. Akhirnya polisi turun tangan nih. Dari kepolisian nih Kak Cai, katanya akan ngecek akun-akun yang menyebarkan soal hoax, isu SARA. Nah, kan kita penting nih. Soal politik identitas itu seharusnya tidak lagi dimainkan. Cukuplah kita terpecah belah di masa lalu, jangan sampai kita terpecah belah. Belajar dari masa lalu ya. Nah, makanya kayaknya politik identitas itu harusnya jangan dipakai lagi. Iya, cerdaslah ya. Siapa pemimpinnya, dari suku mana, agamanya apa, yang pasti dia adalah orang yang akan memajukan daerah ini. Benar sekali. Lihat visi misinya, jangan lihat orangnya, jangan lihat sukunya, tapi lihat visi misinya apakah ingin memajukan Kota Batam atau Kepri atau tidak. Berarti kita yang lihatnya cuma dari visi misinya. Kalau sesuai dengan kita, silakan. Iya. Saksikan kampanyenya juga. Layak nggak bersuara pemimpinnya? Pilih pemimpin yang pro dengan rakyat, yang mendengar suara dan aspirasi rakyat. Benar nggak Ju? Benar. Nah, ini Kak Cai, soal dari Nasdem ya. Nasdem ini kan sebenarnya dari awal kita ngelihat pergolakannya cukup internal ya. Kencang ya di internalnya gitu. Dari awal sampai waktu Pak Amsakar datang untuk mendaftar di ini kan, akhirnya sampai Pak Amsakar bilang, dari tim Pak Amsakar bilang mereka tidak mendaftar di Batam, mereka mendaftar di pusat langsung ke pusat. Nah, memang tembak langsung kalau istilah. Iya, sehingga memang terbukti karena katanya kalau mendaftar di Batam nanti katanya diskusi dulu. Setelah daftar diskusi sama Pak Rudi katanya sebagai ketua DPD ya, DPD Kepri. Pilihan yang tepat dong berarti Pak Amsakar langsung tegak lurus. Kayaknya Pak Amsakar sudah punya kisi-kisi juga. Sudah dengar bisik-bisikan dari pusat. Udah lama nggak dengar istilah kisi-kisi ini Ju. Kayak macam-macam SNPTN, kisi-kisi SNPTN, Eptanas gitu ya. Tua banget Eptanas. Gak ada lagi itu barang lu. Nah, soal pecah kongsi ini Kak Cai dari Pitra Paloh, salah satu petinggi partai dari Nasdem yang mengatakan bahwa sudah memberikan amanah kepada seluruh kader Nasdem untuk menghormati segala keputusan dari pusat. DPP Nasdem menilai bahwa Amsakar adalah sosok yang tepat dan piawai memimpin Batam untuk ke depan. Dengan begitu udah makin banyak dong partai yang mendukung Amsakar Claudia Chandra. 10 partai Kak Cai. Nah, ada 10 partai nih. Nah, partai yang sudah memberikan rekomendasi terhadap Amsakar dan Claudia itu adalah Gerindra, Nasdem, PKB, P3, PSI, PAN, Golkar, Demokrat, PKN, dan yang terbaru adalah Hanura dan Nasdem. Nah, nih. Terus PDIP dan PKS kemana nih arah suaranya? 13 kursi ini tinggal sisa. Yang sudah kan jadi kan dari 50 kursi yang ada di dewan itu, 37 kursi sudah dikantongin lah ya sama pasangan ini. Nah, 13 kursi ini yang tersisa nih Kak Cai. Otomatis sudah kuat. Nah, kita menunggu nih apakah memang nantinya Pak Amsakar ini memang melawan kotak kosong. Iya. Atau ada lawannya. Ada perlawanan. Tapi lebih seru ada perlawanan guys. Ada perlawanan. Jangan sampai melawan kotak kosong suaranya tidak Ya, dia bilang begini, meskipun begitu ya, dia mengatakan perjalanannya bersama relawan itu adalah cukup panjang Kak Cai. Jadi perjalanan yang tidak mudah dan tidak gampang. Dan dia katanya mengaku berkomitmen untuk memajukan Batam.
Nah, kita lihat ini. Biar tak apa kali Pak Amsakar. Iya, betul. Sesuai ininya tagline di baliho. Kita apakan dulu Batam ini biar tak apa kali. Oh, ada itu ya? Ada. Oh, aku belum lihat di mana itu. Itu di simpang kalau kita menuju kantor dari arah Marselia, lampu merah Pollux. Kalau baca itu, udah ikut-ikutan gaya Medan Bapak. Iya. Tapi kalau misalnya ada lawannya, siapa lawannya, misalnya tiba-tiba ada dapat rekomendasi kayak Bung Marlin yang dulu sempat kita lihat flyernya di mana-mana. Benar. Wah, ini juga seru juga ya. Kita nunggu. Berarti harus ada lawan yang sepadan lah, seimbang. Visi misinya, kekuatan politiknya. Tapi kan tersisa nih ada beberapa partai saja nih, PKS dan PDIP nih. Bagaimana nih? Belum menentukan sikap. Sebab dari cerita-cerita politik ya Kak Cai, semua partai ini kan biasanya sekarang ini tegak lurus. Apa kata pusat, begitulah pecahannya, maksudnya begitulah yang terjadi di putusan daerah. Iya. Nah, karena PDIP ini katanya agak sedikit, ini kita menunggu nih gimana. Tidak berlaku sistem ini ya, di politik tidak berlaku sistem otonomi di mana daerah bebas. Jadi tidak ada desentralisasi. Tetap. Misalnya kan kalau daerah sih memang tetap harus tegak lurus. Apa yang dikatakan pimpinan. Kalau beberapa pihak loh ya mengatakan bahwa mereka tegak lurus dengan apa yang dikatakan pusat. Meskipun begitu, nama-nama itu digodok di daerah dulu, lalu dikirim ke pusat. Yes. Ya, tapi begitulah politik. Dinamikanya luar biasa. Iya. Bermacam warna, dan kita nunggu nih di Agustus nanti Kak Cai. Gelombangnya. Pencalonannya. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat nih Pak Rudi dan Pak Ansar juga makin mesra nih Kak Cai. Sepertinya ya. Sering jalan bersama. Kalau flashback ke sebelumnya, ya itulah. Jadi Batam itu politik. Batam tidak hanya Batam yang semakin berwarna, Pilgub Kepri pun juga semakin. Dan dulu yang digadang-gadang kayaknya apakah Pak Ansar dan Pak Rudi ini akan bersaing merebutkan Kepri 1, tapi pas di Popda kemarin mereka jalan bersama. Udah ada senyum ya. Kalau dulu kan masih ketat nih. Biasanya ada orang ketiga, orang keempat di antara mereka. Sekarang mereka berdua-dua saja. Tapi itulah fakta. Ada fotonya itu mereka jalan bareng. Benar. Tidak ada yang abadi dalam politik. Bisa saja mesra hari ini, besok pecah, bisa saja kemarin pecah jadi musuh, sekarang jadi teman mesra. Iya. Bagaimanapun ya Kak Cai, kita balik lagi. Siapapun memimpinnya, memimpin Kepri, memimpin Batam, mereka pasti adalah orang-orang yang memikirkan yang terbaik untuk Kepri dan Batam. Karena ingat, demokrasi itu Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Siapa suara terbanyak, itulah pemenang yang disetujui dari atas dan disetujui masyarakat. Tentunya masyarakat harus cerdas memilih siapa yang akan jadi pemimpin Batam 5 tahun ke depan. Ya, itu sudah. Oke, selain itu ada berita politik ini. Kita membahas politik ini. Iya, tapi menarik Ju. Dari KPU sendiri, daftar pemilih di Batam itu ada sekitar 89 penyandang disabilitas yang punya hak suara nanti dalam Pilkada November mendatang. Meskipun begitu kita menghormati ya Kak Cai. Saudara-saudara kita yang disabilitas. Kalau secara keseluruhan itu ada sekitar 200-an lebih. Nah, tapi yang baru terdata yang sudah fix itu ada 89. Kita berharap meskipun saudara kita, teman-teman kita ini bisa terdaftar dengan menggunakan hak pilihnya, sehingga mereka juga bagaimanapun mereka adalah warga Batam, warga Kepri yang berhak memilih. Tapi KPU sudah menyatakan ada akses khusus untuk penyandang disabilitas Ada dibantu Nanti kan dibantu juga di petugas khususnya nanti kan. Iya. Nah, itu satu lagi nih Ju, masih berkaitan dengan KPU. Kan ini akan ada pelantikan 50 anggota dewan terpilih nih. Katanya ada LHKPN yang belum disetorkan. Iya, ada 23 orang lain kemana? Jangan. Katanya kalau nggak disetorkan, katanya nggak jadi. Tidak ada namanya jadi dilantik ya. Iya. Bahaya. Laporkan segera. Sudah bertarung habis-habisan, tak lapor LHKPN, tak dilantik. Waduh. Bahaya. Segera sebelum 8 Agustus. Mungkin pas deadline terakhir dari atau masih menunggu selesai jasnya dijahit dulu. Jadi mungkin ya kita tunggu ya. Kita tunggu mungkin bagaimana LHKPN dari para DPRD Batam terpilih nanti. Iya, ayo tertib, jangan terlambat pelaporannya. Kan wakil rakyat, tunjukkan sebagai contoh. Biar kita lihat nanti 5 tahun ke depan berapa jumlah naiknya. Iya. Masyarakat jadi juri ya. Ini. Seperti kata Bang
Dulu yang pernah kita datang Bang Udin, 5 tahun itu gajinya tuh cuman sekitar 1,8 miliar pendapatan. Iya, tapi jadi teringat berarti Bang Udin itu. 4 miliar berarti ada apa itu ya? Bang Udin itu adalah legislatif yang berani membuka slip gajinya di depan wartawan. Tapi mungkin beda lah ya, ada usaha lain. Iya. Tapi setidaknya ada juga legislatif yang jujur kan? Oh pastilah, kita percaya dengan legislatif kita dong Kak. Mereka adalah orang-orang yang perjuangkan dan wakil-wakil rakyat terbaik dong di Kepri ini dan di Batam. Iya benar-benar. Oke, ada berita bagus apa kan? lagi nih Ju? Bagus kan kalimatku barusan kan? Bagus banget. Aduh, ada berita apa lagi nih Ju? Bentar lagi kita di endorse mahal pastinya. Ini kaca. Polisi kembali memaksimalkan pengawasan di jembatan Barelang jelang akhir pekan. Meskipun kasus yang mengakhiri hidup tidak ada lagi, tapi polisi tetap mencoba untuk meningkatkan pengawasan. Jangan sampai terjadi lagi. Nah ini dari jembatan 5, ini bukan beda lagi kasus. Iya. Ditemukan mobil taksi online yang dalam keadaan ringsek dan ada bercak darah ternyata. Katanya. Dan diduga kabarnya ada katanya korban begal. Namun dari dari Polsek Galang mengatakan belum ada masalah. Belum ada laporan polisi. Karena butuh laporan ya. Kalau polisi pun ada laporan baru mereka bergerak. Selain itu apakah ini juga kecelakaan atau apapun kita masih belum tahu. Masih ada. Kalau ya kecelakaan bisa jadi karena ringsek ada bercak darah. Tapi semoga ada yang melapor ke kepolisian ya supaya terdeteksi apakah mobil Agya Silver BP 1380 HA itu milik korban atau dilarikan, kita nggak tahu. Kita menunggu laporan dari kepolisian. Sudah dikasih aba-aba nih dari belakang kamera. Kaca sambil baca ternyata ngeliatin Ari ya, ngasih tanda memang. Wah, kali mata jurnalis ini. Kaca, berita terakhir. Ada nih, polisi gelar rekonstruksi pembunuhan buruh bangunan di Sebeduk itu. Saat gelar konstruksi itu ada 22 adegan di mana pelaku menghabisi korban dengan cara dibakar. Nyawa hilang itu dibakar. Parah. Agak riskan. Agak ini kasus kriminal kita agak-agak horor gitu ya. Di Anambas pun juga horor juga kasusnya. Iya. Nah ini tentunya kita berharap mungkin dari masyarakat bisa mengawasi, bisa memberikan informasi dan agar kasus-kasus seperti ini ya, kalaupun ada dapat diminimalisir dan mungkin ya penyebabnya adalah mungkin sakit hati sesaat ya Kak Cai. Biasanya kalau yang ke buruh bangunan itu kena motifnya sakit hati sesaat. Nah sama seperti yang dulu ada yang pendeta yang dibunuh yang ditiban karena juga sakit hati sesaat. Dan kita mungkin berharap agak sedikit meredam. Mungkin pas emosi, coba tarik napas, inhale, exhale. Mungkin ada solusi-solusi yang terbaik sehingga tidak harus menghilangkan nyawa orang lain dalam itulah. Ada berita lagi nih, 2 lagi, dikit lagi. Saya baca cepat kalau dimarahin Ari saya nggak tahu ya. Iya. Kita baca cepat nih. Ada penyaluran dana bergulir di Batam itu mencapai 3,43 miliar. Selain itu masalah air bersih masih menjadi momok di Batam, di mana suplai air bersih masih macet di kawasan Batuaji dan Sagulung. ABH membagikan air bersih itu menyuplainya menggunakan mobil tangki. Tak kelar masalah air ini ya. Kelar. Hujan banjir, kemarau kekurangan air. Kadang pun hujan pun airnya juga nggak sampai ke rumah kata warga. Kalau nggak ditampung ya. Kalau nggak ditampung. Oke deh Ju, jangan terima kasih ya. Iya, terima kasih atas waktunya ya. Nanti kita dijewer sama Ari. Oke, nanti lama-lama itu Ari udah ngasih tanda. Iya, Neza udah liatin kita dari tadi. Oke deh. Nah, pembaca setia Batam Post, berita-berita lainnya dapat juga dibaca di kanal batampos.co.id dan juga di media sosial Batam Post. Seperti di mana, Ju? TikTok, Facebook, X, Twitter atau X ya, tiba-tiba aku ditembak gitu. Ju, aku nggak beribar. Tweet, YouTube dan Instagram. Untuk masih ada di luar kepala. Yes. Berita-berita lengkap itu dapat dibaca di koran Batam Post edisi besok Sabtu 27 Juli 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi. Bye-bye.